tahun depan 2022 Aceh, Sulawesi, Ada Sulawesi, Banten, Sulawesi Utara, tepatnya Sulawesi Utara. lalu ada Lok Sumawe. Semuanya ini sehubungan dengan air laut. Yang paling gede di mana? Yang seram itu yang aku tangkap itu di Sulawesi. Dari semua yang lu lihat, berapa persen yang meleset? Sejauh ini 1%. Tadi kan kita udah kenal sisi Gumai sendiri nih ya kan. Sekarang kita mau mengejar kelebihanmu nih. Karena banyak orang, sebenarnya ada beberapa orang, bahkan ada public figure yang sangat tidak percaya dengan ramalan. Sebenarnya yang pengen gue bahas tentang ramalan adalah bagaimana sih caranya kita menyikapi prediksi atau ramalan untuk kita masing-masing. Kalau dari pandangan lu sendiri yang punya kemampuan. Menurutku itu harusnya disikapi dengan bijak. Ya, dalam arti bahwa prediksi itu kan sebuah peringatan. Oke. Supaya kita bisa antisipasi, supaya kita bisa pasang ancang-ancang, ya, tujuannya pun baik. Kalau dikatakan si A tersebut nanti kira-kira di tahun depan atau 3 bulan ke depan akan seperti ini, maka artinya si A tersebut dari sekarang bisa mawas diri, bisa dia bersiap dari sekarang. Berarti katakanlah 3 bulan ke depan dia nanti akan bertemu masalah hukum. Berarti kamu si A dari sekarang coba kontrol diri, jauhi permasalahan, ribut-ribut atau apapun itu. Kalaupun bertemu dengan masalah tersebut, kontrol. Mungkin turunin ego, minta maaf, damai. Kan lebih enak seperti itu. Nah, jadi sikapi dengan bijak. Jadi anggap itu sebuah peringatan. Bisa nggak ramalan atau penglihatan yang lu lihat nih dipatahkan? Bisa. Oke. Bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada Tuhan. Iya gitu kan. Bagus sekali jawabannya. Oke. Jadi bagaimana bisa terjadinya? Kira-kira. Jadi kalau misalkan dia sudah mendengar apa yang disampaikan, apa yang diprediksikan tersebut hal buruk, dan dia bisa menerima itu dengan dalam arti dia bisa menerima dengan bijak, lalu dia bisa mengintrospeksi dirinya. Dari sekarang dia bisa seperti yang bilang tadi Bang, dia bisa memperbaiki diri, ya, mengontrol ego, ya. Oke, katakanlah gini, aku memprediksi si A ini di tahun depan akan bercerai. Nah, si A tersebut merasa bahwa itu nyampe ke dia, dan dia merasa itu dirinya. Nah, kalau dia bijak dan dia bisa menyikapi hal tersebut dengan baik, oke, berarti aku bisa, gimana caranya aku harmonis dengan pasanganku. Gue perbaiki. Gue perbaikin permasalahan dengan pasangan. Kalau misalkan ada ribut-ribut, tahan diri, ego, kontrol, dan lain-lain. Jangan sampai ada perpisahan. Tetapi kebanyakan yang aku lihat sekarang malah ada orang yang dia merasa, maaf ya, sombong, arogan. Dia bilang, ada yang bilang juga, si Gumai dia memprediksi begitu, dia dosa, dia musyrik, dia sholatnya nggak diterima, dia masuk neraka, nyerang balik malah. Aku sih malah senyum ya, aku bilang ya sudah biar Tuhan yang urus kalau nggak mau terima gitu. Terus dan aku yakin dengan orang-orang dengan arogan dan sombong tersebut artinya tidak memperbaiki diri, itu akan terjadi. Malah akan terjadi. Nah, kalau dia menerima dan dia memperbaiki diri, artinya dia mendekatkan diri secara spiritual dengan Tuhan. Dia minta bantu Tuhan, tolong ini. Saya dapat ramalan nih. Iya, tolong. Itu introspeksi jadinya. Malah bisa tertolong. Dan aku yakin gini ya Bang ya, kita dalam hidup itu, ketika Tuhan kasih kita jalan lurus, nanti di depan ada belok kiri dan belok kanan. Sampai di depan, kita akan stop, lalu kita berpikir, aku ke kanan atau kiri ya? Betul. Disitulah Tuhan minta kamu datang ke saya. Doa ke saya, Tuhan, saya kanan atau kiri? Nah, cuman sekarang permasalahannya adalah dalam hidup ternyata ada beberapa manusia-manusia yang seperti saya, yang saya ngerasa ada orang bertanya ke saya, Mai, aku bingung nih, aku harus ke kiri atau ke kanan? Gitu. Menurutku adalah gini,
bertanya kepada manusia itu nggak masalah, dan itu bukan musyrik, bukan hal-hal yang dilarang sama agama. Artinya kan minta nasihat niatnya, tujuannya baik. Betul. Nggak musyrik. Betul. Lalu aku bilang, kamu ke kiri baiknya, gitu. Tapi ingat, setelah kamu tanya ke aku, kamu tanya juga ke Tuhan. Lempar lagi ke Tuhan. Nanti Tuhan kasih. Nah, jawabannya bagus. Jawabannya bagus, Mas Gumai. Nah, yang salah itu Bang adalah ketika ada orang datang, dia stop di tengah jalan ke kanan dan kiri, dia bilang ke aku begini. Ada banyak di aku banyak buktinya. Dia bilang gini, Bang Gumai, aku ada masalah dengan orang di sebelah kanan. Aku mau dia disantet. Bang Gumai, aku ada masalah dengan di sebelah kiri. Tolong dia ceraikan sama suaminya. Bisa sejahat itu permintaan. Bisa sejahat itu, dan itu banyak ke aku. Iya. Jawabanku adalah, ingat, kalau kamu lakukan itu dan kamu tanya ke aku atau ke yang lainnya, katakanlah orang pintar atau siapapun, ingat, dosamu nggak akan diterima. Amal ibadahmu nggak akan diterima dan dosamu akan semakin besar sampai di akhirat. Tapi terserah, bilang gitu. Kembali ke lu. Kembali ke lu. Dan tetap mereka bisa aja tetap melakukan itu walaupun sudah ada peringatan. Tetap. Ya mungkin seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi prediksi atau ramalan yang misalnya Mas Gumai miliki atau beberapa orang miliki adalah untuk memberitahu, memberi informasi. Artinya sebuah warning, teguran, atau nasihat kepada seseorang itu untuk mawas diri. Tapi sulit nih orang kalau udah nggak baik, dia punya hati untuk mawas diri, Mas Gumai. Betul. Contoh nih, lu kasih gua ramalan. Gue pernah soalnya diramal. Ini true story gue nih. Gue orang nggak percaya ramalan. Kenapa gue nggak percaya ramalan? Karena lebih baik gue tidak percaya. Karena kalau gue percaya, akhirnya gue mengandalkan apa yang gue percaya itu. Yang gue percaya, segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak dan izinnya Tuhan. Ya. Maka ramalan itu gue terima, bro. Ramalan baik dan buruk gue terima. Setelah itu gue bawa ke Tuhan. Karena biar dia yang memeriksa ramalan itu, kan dari dia datangnya. Betul. Kalau memang ramalan itu bukan dari Tuhan, atau ramalan itu adalah sesuatu yang menyesatkan, atau kemudian itu bisa membawa gue menjadi orang yang tidak baik, kan ada Tuhan. Betul. Cuma kan banyak kan orang itu, mereka tidak mau percaya ramalan, tapi mau tahu. Iya. Tapi sendirinya tidak tahu bagaimana cara menyikapi ramalan. Karena ramalan itu kan terjadi dan diberikan, bisa kena kepada orang-orang yang sebenarnya hatinya tidak baik. Ramalan buruk ya. Ramalan buruk. Dan sebenarnya Tuhan kan sebenarnya pengen kasih warning. Hati lu nggak baik nih. Betul. Cuma kan sedikit orang yang akhirnya bisa mawas diri untuk hal itu. Pernah nggak lu ketemu, Mas? Pernah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya ini ada ke satu teman sendiri. Kedua ke orang lain. Oke. Jadi yang pertama untuk yang teman sendiri ini, aku melihat dia ini saat itu mau ditabrak. Oh iya. Oke. Ditabrak di jalanan. Gitu. Sebenarnya sebut nama kali ya. Inisial aja. Inisial. Inisial. Okay. Temenku ini inisialnya C. Artis bukan? Artis. Oke. C. Si C ini saat itu aku ngelihat ada sosok laki-laki, dia pakai peci, menghadap samping, dari belakang ditabrak sama truk, das gitu. Terus aku bingung, ini siapa yang aku lihat? Cuman kayaknya samar-samar, kayaknya aku kenal gitu, temenku sendiri, apa keluarga ya? Sampai aku gulingan tuh bang, sampai gemeteran, sampai Tuhan kasih lihat apa ini. Ternyata makin lama makin jelas, cuman aku belum yakin. Tiba-tiba aku buka handphone pagi itu jam 8, masih inget. Jam 8-an aku buka handphone, foto dia muncul duluan. Foto orang ini? Iya. Di Instagram, di beranda. Si C tersebut muncul duluan. C apa nih? C belakang? CK. CK. Nah, si CK ini muncul wajahnya. Dia saat itu di profile picture dia pakai peci ya saat itu, peci hitam. Dan aku langsung, wah ini yang aku lihat. Orang itu? Iya, terus si CK tersebut. Terus? Langsung ku telepon saat itu juga. Aku WhatsApp dulu. Karena teman lu kan? Karena teman. Ku telepon pakai WhatsApp. Diangkat. Jawaban dia cuman gini. Saat itu, gue gelisah nih. Gue takut nih kalau Gumai udah nelpon nih. Iya. Kata dia gitu. Kan dia kenal lu kan? Iya.
Akhirnya aku sampein bahwa CK ini gue melihat seperti ini. Lu sampaikan. Di pinggir jalan ada truk gede segala macam, nabrak dari belakang segala macam. Ternyata saat itu dia sedang berada di pinggir jalan, lagi syuting. Pas lu telepon tuh? Iya. Terus? Akhirnya untungnya ini orang kan, menurutku temanku satu ini kan apa ya? Aku melihat dia sosok yang positif. Oke. Ya, imannya kuat. Iya. Dia menganggap profesiku ini adalah sebagai peringatan. Dia nggak ngelihat lu buruk lah. Nggak ngelihat buruk. Dan dia melakukan itu, dia menghindar dan ternyata terhindar. Oh, jadi lu kasih peringatan jangan di pinggir jalan, intinya kayak begitu. Iya. Dia mawas diri nih. Dia mawas diri. Bukan jenis orang yang kayak apaan sih ramalan gitu. Iya, dia menolak segala macam. Enggak, dia nggak menolak. Malah dia mawas diri. Terhindar dia. Terhindar dia. Tidak tabrak. Anehnya malah saya yang tabrak. Lu yang ditabrak? Iya. Lu ditabrak apa? Jadi jam 8 pagi, jam 11 siangnya aku keluar dari rumah di pinggir jalan di daerah Jakarta Selatan. Itu aku ditabrak pertama motor. Iya. Motor ojek online gitu. Iya. Kaki kanan. Kedua mobil nyerempet. Jadi dua. Tabrak, aku jatuh bersamaan. Semobil, tapi bukan truk. Oh iya. Das gitu. Das 2 kali. Dan anehnya saat itu banyak orang di pinggir jalan, mobil lalu lalang, motor dan lain-lain, bahkan ada yang jalan kaki, itu ngebiarin aja, nggak nolong. Kenapa bisa begitu? Sampai aku, jujur aku nangis. Aku berpikir, Tuhan dosa dan salahku apa? Sampai orang kok kayaknya nggak nolong gitu. Mungkin aku ada salah, mungkin aku ada salah, mungkin aku ada dosa. Terus? Aku harus perbaiki diri. Sampai pada akhirnya beberapa hari kemudian aku sadar bahwa, oke, karena aku nyampein hal tersebut terhadap orang tersebut secara gamblang, jadi impact-nya itu ke aku sendiri. Oke, gue ngerti. Jadi ada beberapa hal yang memang lu tidak boleh sampaikan. Oh, iya. Kalau berupa petunjuk masih boleh. Boleh. Tapi kalau berupa kegamblangan atau jelas nih detail banget, balik ke lu. Iya. Lu siap nggak ditanggung resiko? Betul. Kayak kita obrolin ya, semua ada resiko. Betul. Nah kan sekarang lu sadar akhirnya bahwa apa yang lu lakukan punya resiko juga buat lu. Betul. Dan lu akhirnya belajar batasan-batasan mana yang boleh dan batasan yang tidak boleh. Akhirnya batasan yang boleh dan tidak boleh ada di mana? Menurutku batasannya itu ketika aku harus nyampein ke ke orang yang misalkan katakan aku nggak kenal, mau dia selebritis, mau siapapun itu, paling misalkan untuk konten, syuting dan lain-lain hanya dengan inisial. Lu tidak menegaskan atau memvalidkan. Iya. Karena bisa resiko balik ke lu. Bisa resiko balik, iya. Katakanlah aku bilang itu A. Kalau aku bilang itu A itu ternyata adalah aku gamblang Aan. Aan itu ini. Nah, itu yang batasan itu yang aku hindari, Bang. Akhirnya lu mengerti nih. Betul. Lu punya sesuatu tapi lu tidak boleh melangkahi hal itu. Betul. Nah, akhirnya dari yang lu tangkap, pemberian yang lu punya ini fungsinya untuk apa kepada diri lu yang diberikan sama Tuhan? Ketika aku mengenal orang tersebut, iya, baik atau tidak baik, maksudnya mengenal baik atau mengenal belum begitu baik, baru kenal dan lain-lain, tapi aku tahu kontaknya, aku bisa temui orangnya, dan aku melihat hal yang nggak baik, aku mau sampaikan secara gamblang. Oke. Karena aku yakin, pertama gini, resiko yang aku terima akan balik ke aku, Bang. Gitu. Ketika aku nyampein, si B, aku kenal nih si B. B, aku ngelihat kamu besok akan ketabrak mobil. Gitu. Resiko itu kalau aku sampaikan B ini adalah Berry, Berry, kamu begini, maka akan balik ke aku. Tapi aku meyakini bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal baik, Tuhan pasti melindungi. Berarti lu cukup banyak nih berkomunikasi sama Tuhan dari dalam hati atau lewat doa lu untuk apa yang lu punya nih. Karena kan pasti ya, ketika lu mendapat sebuah penglihatan, lu pasti tanya lagi, ini disampaikan atau enggak? Gimana cara menyampaikannya? Seperti itu? Betul. Berarti makin dekat lu dengan Tuhan. Lama-lama, pasti kan ada kelebihan lain nih. Nambah terus tuh pasti. Betul nggak gue? Kalau kita makin dekat kan pasti gitu kan. Ini makin tinggi seseorang, makin kencang anginnya nih. Ini bisa ngebawa lu ke arah yang aneh-aneh nih. Karena ketika ada kekuatan yang besar di dalam seseorang, pasti ada tanggung jawab yang besar pula. Publik pun bisa nyerang lu habis-habisan. Mental lu pasti dihajar. Tapi kan lu udah sampaikan bahwa ya udah, gue jalan aja. Karena maju salah, mundur juga salah. Kan? Gue lihat ramalan lu di YouTube untuk 2022.
di tahun 2022 ini lebih ke selebritis ya Bang? Iya, ini selebritis nih yang gue lihat tuh. Selebritis yang laki-laki V ini terjerat kasus hukum. Dia kena hukum nih. Masuk penjara. 2000 masuk penjara. Oke. Tapi nggak tahu siapa V-nya ya. Ya, jadi kalau V ini merasa itu diri dia dan dia ternyata Tuhan kasih teguran untuk dia. Nih, V yang disebut Gumai adalah kamu. Berarti dari sekarang kontrol. Masih ada kesempatan nih? Masih ada kesempatan. Iya. Untuk mematahkan prediksi ramalan tersebut. Saran terbaik yang lu bisa kasih? Jadi gini, yang aku lihat si V tersebut, dia akan masuk ke ranah hukum karena kasus penipuan. Oke. Yang sehubungan dengan uang, dia merugikan orang lain. Iya. Jadi sekarang, tolong jangan tipu orang lagi. Kalaupun sudah orang itu lu tipu, lu kembalikan uangnya? Kembalikan uangnya. Oke. Datang ke dia langsung, minta maaf, selesaikan, musyawarah mufakat, berdamai, baik, supaya 2022 jalan hidupnya lebih baik. Oke, ini masukan ya. Iya. Jadi, apa yang terlihat itu bukan untuk jadi arah yang salah, tapi untuk membantu lu ke depannya. Betul. Terus ada V1 lagi ya? V1 lagi ini kabar baik. Kabar baik. Iya. Cowok cewek tuh? Baik. Cewek. Kabar baik tuh apa? Kabar baiknya nanti pernikahan. Menikah? Menikah. Oh, berarti dia seorang single. Single. Single, Ya, dia ya? single. Single ya. Dia single. Dia menikah ya? Dia menikah. Berarti kabar baik itu artinya dia susah menikah? Oh, enggak susah menikah. Oh, enggak. Tapi akan terjadi... Tapi memang akan terjadi pernikahan, kabar baik untuk selebriti CV tersebut. Oh, kabar baik, dan itu orang menyorot pernikahan itu? Menyorot pernikahan itu. Oke, berarti tadi V laki-laki 1, V perempuan 1. M kenapa dia? M ini selebritis senior. Dia ini nanti pertama ribut sesama selebritis. Oke. Dikarenakan dia membongkar aib. Oke. Sesama selebritis. Oke. Lalu ada juga N. N beda orang ya? Beda orang. Yang M perempuan ya berarti? Perempuan. Oke, yang N? Yang N perempuan. Perempuan juga. Perempuan. Itu kenapa? Yang N ini ribut dengan sesama selebritis. Oke. Urusannya semakin panjang, berlarut-larut, tapi ujung-ujungnya damai. Oke, ujung-ujungnya damai. Jadi kalau misalkan mau damai lebih cepat ya bisa dari sekarang. Oh, tapi tidak berujung ke arah yang lebih buruk dari penglihatan lo ya? Enggak. Tapi yang M buruk nih? Yang M buruk. Buruk ya? Buruk. Buruknya apa? Buruknya ini bisa sampai ke jalur hukum. Ke penjara nggak? Apa cuma berhenti jalur hukum aja? Enggak sampai penjara. Oh, nggak sampai penjara. Oh, berarti sampai penjara. Gertak sambal aja nih jadi. Oke, berarti udah N, M. R. Iya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan-permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan? Iya. Kemudian? Kedua, ada video asusila dia. Asusila ini kita bicara apa nih? Kalau yang aku lihat bukan yang porno, Bang. Bukan. Enggak. Tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh, gitu. Yang R. Inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya pasti dong, kalau orang udah menikah dong. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu? Iya. Dan selebritis yang membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar itu? Oke. Lalu ada lagi... Tahan dulu. Iya. Minta nasihat untuk yang R ini. Baiknya gimana? Kalau menurutku gini, aku melihat si R ini harus merubah kepribadiannya. Ya. Jadi orang jangan terlalu sombong. Jadi orang jangan terlalu arogan. Semakin kamu sombong, semakin kamu arogan, ya dalam hitungan 2 tahun hidupmu hancur. Jangan pencitraan. Ya. Jangan berusaha untuk aku melihat banyak hal-hal kepalsuan. Oh, jadi pencitraannya itu tidak sesuai ya? Iya, tidak sesuai. Jadi usahakan sesuai.
Ya usahakan sesuai. Iya. Jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri. Iya. Jangan jadi orang lain yang berusaha untuk terlihat baik. D nggak ada D? D ada. Oh D ada. Wah D ada woi. D cowok D cewek nih. D ini ada cewek, ada cowok. Mati lo. Cewek dulu. Kalau yang D cewek ini ada 2. Pertama ribut. Yang cewek nih? Yang cewek. Oh dia ribut? Ada keributan di dunia hiburan selebritis. Oke. Dengan sesama selebritis. Oke. Yang kedua, tetapi si D ini juga dapat kabar baik. Kabar baik? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya D ini nanti namanya di tahun depan 2022 semakin naik, semakin berkibar. Naik, semakin berkibar, semakin melejit. Oh. Gitu. Ada prestasi, ada karya yang membuat namanya semakin berkibar. Oh, ada prestasi, ada karya. Berarti dia ini bukan orang sensasi ya? Bukan. Oh, dia orang berkarya ini. Orang berkarya. Boleh tipis-tipis profesi atau apa yang mungkin tipis aja, tipis. Jangan menyusahkan Anda. Penyanyi dangdut. Oh, penyanyi. Pakai dangdut lagi. Baik. Nah, ini yang satu lagi, yang laki-laki. Yang D tadi aman ya? Yang D ini... Moga-moga bukan gue ya Allah. Ada banyak D ya. Ada banyak D ya. Tenang. Yang D ini... permasalahan hukum. Oh, hukum. Ada semacam kasus. Ya. Cuman dia senyum. Kok nggak enak senyumnya guys? Si D ini dalam kasus permasalahan yang dia jalani nanti di tahun depan, kabar baik. Kabar baik. Ya. Dia ada kasus hukum, kabar baik. Kabar baik. Terus kemudian untuk dia. Untuk si D. Untuk si D. Ada lagi untuk si D yang laki-laki? Cukup sampai di situ atau ada lagi yang lu lihat? Si D ini kabar baik lagi. Oh, ada kabar baik lagi dia. Lebih kurang yang kutangkap kurang dari 4 bulan, lebih sedikit dari 4 bulan dapat rezeki. Dapat rezeki. Ya, rezekinya besar. Sangat besar. Dari Tuhan. Jadi kita nggak tahu ya, karena rezeki itu bisa macam-macam tuh. Ya. Betul. Rezeki itu nggak cuma uang. Terus ada satu nama lagi atau udah waktu itu udah selesai? Ada kabar kurang baik dari musisi. Musisi? Inisialnya A. A. Terjerat kasus hukum. Cewek cowok? Cowok. Oke. Bagaimana caranya supaya dia tidak terjerat kasus hukum? Dari sekarang si A tersebut, musisi tersebut harus menjauhi hal-hal yang dalam hidup kita ini yang nggak baik. Yang ada larangan-larangan dalam hidup. Jadi gini, yang aku lihat permasalahan yang dihadapin ini adalah permasalahan yang sehubungan dengan aktivitas sehari-hari. Bahkan ini tidak berasal dari dunia hiburan, tidak berasal dari dunia musik dia. Tidak. Gimana caranya supaya dia tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada di dunia yang lain itu? Iya. Oke. Katakanlah aturan-aturan di dalam rumah, aturan-aturan bersama rekan kerja, gitu. Aturanku bersama Bang Denny Sumargo aturanku adalah harus saling aku menghormati, aku menghargai, ya. Aturan-aturan seperti itu. Ya. Jadi ini lebih ke dia melanggar aturan-aturan dalam sehari-hari. Jadi istilahnya jangan melanggar aturan lah ya. Iya. Iya. Kalau bisa hindari ya. Hindari. Nah kalau misalnya sampai kena hukum, gede nggak nih? Gede permasalahannya. Iya. Karena sangkut pautnya jadi ke keluarga. Bisa sangat merugikan dia? Bisa sangat merugikan dia. Nama baiknya, nama baik keluarga besarnya. Sayang ya? Iya, sayang. Ada lagi? Musisi, perempuan, inisialnya T. Oh, T, iya, gue ingat tuh. Kabar baik. Oh, kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya ini nanti pertama diisukan dekat dengan laki-laki, lalu menuju ke pernikahan,
Dan ternyata kan banyak yang bilang di dunia entertain perempuan, musisi, artis kalau menikah karirnya tenggelam. Iya, seringnya begitu. Tapi ini malah makin naik dia. Iya, malah makin naik. T ini perempuan. Dan dia seorang musisi. Oke. Laki-laki inisial T. Ada juga. Di tahun depan tutup usia. Perlu spesifik? Tidak perlu? Laki-laki inisial D tutup usia. Laki-laki inisial D tutup usia. Iya. D dan T, laki-laki. Kedua-duanya. Serem jadi lama-lama. Yang T tunggu, yang T ini tutup usia karena memang sudah waktunya atau karena ada kecelakaan? Karena sudah waktunya. Sudah waktunya. Maksudnya pergi bagus. Gitu. Pergi bagus. Oke. Yang D pun sama, pergi bagus. Oke. Ya, sudah waktunya. Kedua-duanya selebritis multitalenta. Yang D laki-laki perempuan? Laki-laki. Yang D laki-laki. Yang T juga laki-laki. Lalu ada yang menggemparkan lagi di tahun depan itu. Kayaknya kita berhenti aja di sini ya. Silakan menggemparkan dia. Yang menggemparkan itu di tahun depan itu ada selebritis perempuan. Nggak ada kabar, tidak dikabarkan sakit, nggak ada info apapun, tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal aja gitu? Iya. Sakit enggak, apapun enggak, info kabar apapun enggak, tiba-tiba nanti kita semua masyarakat dunia hiburan dapat kabar meninggal dunia. Perempuan? Iya. Yang lebih gempar lagi, di pinggir jalan. Banyak amat. Laki-laki, selebritis. Kecelakaan. Laki-laki, selebritis, masih muda, main sinetron, kecelakaan, tabrakan. Tabrakan dia kecelakaan? Iya, tabrakan dengan mobil di jalan. Sama-sama mobil. Ada beberapa orang dalam mobil, ada temannya. Beberapa teman di situ. Ada inisialnya? L. R. L. 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 Oke. Ya. Saran yang baik buat dia? Ada huruf L-nya. Oh, ada huruf L-nya? Iya. Oh, ada huruf L. Bukan huruf depan L? Bukan. Tapi di tengah-tengah namanya ada huruf L-nya. Huruf depannya lu nggak dapet? Ada. Ada, tapi lu nggak boleh ngomong? Iya. Oke. Berarti ada huruf L-nya ya? Cuma bukan di depan ya? Iya. Di tengah gitu Di tengah. Oke. Saranku tuh Bang, kalau misalkan dia bawa kendaraan, atau dia ditemani untuk bawa kendaraan, jangan ngantuk, jangan kecapean, jangan terlalu senang. Fokus ketika bawa kendaraan. Mau dia ataupun temannya. Iya. Gitu. Di tahun 2022 itu. Iya. Dan paling nggak lebih mawas diri ya. Betul. Oke, itu nama-namanya tadi lebih mawas diri lah. Yang good news, ya syukur. Yang kurang, bawa ke Tuhan. Betul. Jadi untuk memawaskan diri kita. Karena seperti tadi kita ngobrol, sebenarnya chance untuk terhindar dari hal yang buruk ada. Tergantung dari kitanya kan. Udah sertakan Tuhan dalam hal itu. Betul. Nah kalau untuk bencana sendiri, lu lihat untuk Indonesia kita gimana? Tahun depan 2022, Aceh. Aceh. Sulawesi. Ada Sulawesi. Banten. Banten. Sulawesi Utara. Tepatnya Sulawesi Utara. Lalu ada Lok Sumawe. Semuanya ini sehubungan dengan air laut. Oke. Air laut ya? Iya. Yang paling gede di mana? Yang seram itu yang aku tangkap itu di Sulawesi. Dan itu nggak bisa dihindarkan ya? Iya, nggak bisa dihindarkan. Iya. Tapi orang-orang di sana hati-hati aja gitu. Hati-hati aja. Jadi kalau misalkan tinggal punya rumah di pinggiran dekat laut, baiknya
ya gimana caranya pindah dulu. Iya. Kalaupun tidak memungkinkan untuk pindah, mungkin gimana caranya untuk komunikasi dengan pemerintah setempat. Iya. Ya. Tolong yang ini yang berada di laut ini gimana caranya pemerintah jangan cuma ngomong ini ada ini, apalagi dari pihak ini, apalah itu A, B, dan C, pihak-pihak terkait. Coba ini masyarakat di pinggir-pinggir laut ya, dibantu lah. Iya, karena ya benar. Jadi tadi kan berhubungan dengan air, jadi mungkin ya kita percaya nggak percaya kalau soal ramalan ya. Sebenarnya kalau gue juga pribadi, tadi gue udah ngobrol sama lu depan, gue tuh bukan orang yang percaya. Tadi gue juga udah sampaikan. Tapi ada baiknya kita mawas diri aja. Betul. Supaya apa yang dilihat itu kita bisa antisipasi. Karena sebenarnya tidak ada ruginya. Nggak ada ruginya menurut gue. Yang lucunya adalah orang kalau diramal yang baik-baik, amin. Iya, ini kenyataan. Tapi begitu yang buruk, gue nggak percaya. Gue menyadari satu hal dari sikap itu. Kalau yang bagus lu mau. Kalau yang nggak bagus lu sombong. Iya. Bukankah alangkah baiknya kalau kita jangan sampai terjadi, kita bawa ke Tuhan, kita perbaiki, dan kita berusaha untuk terhindar. Itu kan semua diatur sama Tuhan. Betul. Banyak yang percaya seperti itu. Cuma kan yang mungkin orang tidak terlalu mengerti bagaimana sih sebenarnya secara urutannya gitu loh. Dari penjelasan lu, kita paling nggak bisa lebih terbuka lah dalam menyikapi sesuatu kan. Ada lagi yang pengen lu sampaikan? Aku ngelihat ada api besar. Area pasar. Rame, banyak teriak-teriak, minta tolong, nangis. Pertolongan terlambat tapi sayangnya. Ini di area Jakarta. Pasar di tahun depan. Kuarter kedua. Satu hal terakhir yang pengen gue tanya. Apa yang lu lihat? Pernah meleset gak? Pernah. Pernah meleset ya? Pernah meleset. Dari semua yang lu lihat, berapa persen yang meleset? Sejauh ini 1%. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, bukan bermaksud hati untuk bersombong diri hanya 1%, enggak. Kenyataan yang kualamin. Iya. Dan lu sering gak sih berharap kalau ramalan lu yang buruk itu tidak terjadi? Oh sangat. Bukan sering lagi, tapi selalu berharap. Ketika melihat, aku menangis, segala macem. Orang di luar sana nggak tahu aja kalau setiap malam kalau aku ngeliat yang buruk-buruk, aku nangis. Iya. Di kamar. Karena lu masih manusia kan? Batinku perang gitu. Iya. Dan aku selalu berdoa supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Iya, karena apa untungnya apa yang lu lihat itu dan lu lihat adalah hal yang buruk, kemudian lu jadikan itu sebagai alat mencari exposure, sedangkan lu sendirinya itu mengalami. Iya. Beda kalau tidak mengalami ya, di karang-karang ya. Iya. Karena sebenarnya akhirnya nggak jadi suatu yang baik juga buat lo. Iya. Dan gue suka banget statement lo bahwa ya gue terima resikonya. Ini jalan gue. Karena tidak semua orang bisa sejujur itu. Gue punya satu cerita bagus banget untuk menutup ini. Jadi ada seorang malaikat, cerita ya, yang diutus untuk mengambil nyawa seseorang, kita sebut inisialnya C lah. Dan malaikat itu mengabarkan hal itu kepada keluarganya, si B. Si B yang sudah mengetahui hal itulah. Jadi ibaratnya dia memiliki apa yang lu miliki. Kemudian si B itu gelisah. Apa gue kasih tahu atau enggak ya? Karena dia ada keluarga gue. Tapi si malaikat itu bilang jangan disampaikan. Karena hanya perlu kepada kalian aja mengetahui hal itu untuk bersiap-siap. Sehingga inilah kehendak. Dibilangnya besok meninggalnya. 2 hari lagi apa besok gitu. Anggaplah 2 hari lagi. 2 hari kemudian si C ini nggak meninggal. Maka kesalah si B keluarganya. Malaikat itu datang lagi. Kemudian dia marah. Kamu ini pembohong. Malaikat kok bohong. Bisa-bisanya kamu bilang meninggal si C. Padahal tidak meninggal. Berarti selama ini semua bohong. Si malaikat itu dengan tenangnya berkata, sungguhnya Tuhan memberikan waktu lebih kepada dia. Karena sebelum hari kedua dia diambil, di hari pertama sebelum hari itu, dia menyumbangkan hampir setengah hartanya kepada orang miskin. Dan Tuhan memberikan waktu yang lebih untuknya. Jadi hikmat yang kita bisa tangkap, kebaikan,
bisa memberikan kita keselamatan dari ramalan yang buruk. Mungkin itu hikmatnya. Setuju. Cakep. Setuju. Tas dulu ya. Iya. Soy, hargumai.